Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk kita boleh jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kita mau memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita datang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita. Sepanjang hari ini kita pimpinan tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan kasih kuasa. Dan sepanjang hari ini kami mau jalani hari ini bersama-Mu. Dalam pimpinanmu, dalam tuntunanmu yang nyata dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Sekali berkatakan, saat pagi hari kami datang padamu. Saat pagi hariku
datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha tinggi, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya.
namamu, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Engkaulah Allah, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah segalanya bagi kami. Sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab aman di dalam-Mu, tak tergoncangkan, tak tergoyahkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Haleluya. Mulialah namamu. Kami percaya kepadamu. Engkau Immanuel bagi kami. Engkau El Shaddai yang menyertai kami. Sebab itu kami tak takut Tuhan. Kami tak gentar jalani hari-hari kami. Sebab gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami.
Sebab tangan-Mu yang memberkati kami, yang terulur untuk menolong kami. Kami bersyukur, Kau Gembala yang baik, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai langkah kami. Kami tetap aman sampai hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab hanya di dalam-Mu ada damai sejahtera. Sebab hanya di dalam-Mu kami dapat bersukacita. Sekalipun di tengah-tengah situasi dunia hari-hari. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau memberkati kami.
Engkau Gembala yang baik, Kau Gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, hanya di dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Sekali kita katakan, dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Sungguh ini pengakuan kami, hanya di dalam-Mu kami memiliki damai sejahtera. Hanya di dalam-Mu kami dapat senantiasa bersuka cita dalam segala keadaan yang Kau izinkan kami alami dalam hari-hari kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Gembala kami yang baik, sehingga kami tak kekurangan satupun yang baik. Engkau yang menenteramkan hati kami, Engkau yang menyegarkan jiwa kami, Engkau yang memimpin, menuntun, melindungi, menjagai, dan memberkati hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami mau berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Dan tiada yang seperti, tiada yang lain selain Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau Gembala kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Untuk kami terus serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini, buat hari baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Kami awali bersama-Mu. Kami mau terima firman-Mu yang menerangi langkah kami, menjadi sumber hikmat bagi kami.
Waktu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman, untuk memahami firman, sehingga kami bisa percaya firman dan kami melakukan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Ros, silakan. Oke. Selamat pagi, Pengan. Renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Saya bacakan ya. Berikutnya tentang Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Nah, dari bacaan ini bingung saya awalnya mau apa. Kalau dilihat lucu ya, membuang undi gitu. Kalau zaman sekarang misalnya pilih penatua kayak gitu kan lucu ya Pak ya. Nah, tapi saya tidak bahas itu. Yang saya dapat ketika saya bertanya tentang Tuhan, Tuhan suruh saya kupas tentang ini, Yudas ya. Jadi Yudas ini, kalau kita lihat perjalanan pelayanan Yesus ya, dari ada 2 bagian ya, selatan dan utara. Nah, di bagian utara ini Tuhan Yesus kan disambut dengan baik. Kalau di bagian selatan, tempat orang-orang mengenal Yesus sebagai tukang kayu, kan mereka tidak percaya. Nah, Yudas ini adalah murid satu-satunya Yesus yang berasal dari daerah situ gitu, daerah selatan. Jadi motivasinya dalam mengikuti Yesus juga kita nggak tahu. Apa karena Yesus hebat gitu, beri makan 5.000 orang atau gimana. Cuma yang pasti dalam kitab yang lain, Yudas ini adalah seorang penjuri. Pencuri kas. Dia adalah bendahara, tapi dia seorang pencuri. Yang Tuhan taruh dalam, yang saya dapat dan yang Tuhan taruh dalam hati saya, kita itu mencintai Tuhan tuh lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai kekayaan seperti Yudas. Jadi ini sangat penting ya, karena di dalam kitab kita tidak pernah Tuhan Yesus membandingkan dengan yang lain. Cuma satu yang Tuhan bandingkan. Dia dengan Mamon gitu. Mamon adalah kekayaan ya. Jadi yang Tuhan taruh di hati saya,
eh, uji diri kita sendiri. Uji diri kita, bukan menghakimi ya, uji diri kita sendiri. Kita mencari Tuhan tuh, kita menempatkan Tuhan tuh lebih dari kekayaan kita, atau kita lebih mengasihi, mencintai kekayaan dunia ini. Yesus juga pernah diuji ya, tapi ya Tuhan Yesus kan luar biasa. Terus yang saya dapatkan juga begini, kita kalau mengikuti Tuhan tuh sungguh-sungguh di atas segala-galanya. Terus kenali Tuhan dengan baik. Jangan sampai kita berpaling seperti Yudas ya. Karena seperti tadi Pak Heri bilang, cuma Yesus yang ada damai, sukacita. Kalau kita berpaling dari Tuhan, saya melihat beberapa orang ya, awalnya sungguh-sungguh mengasihi Yesus, tapi entah kecewa, entah apa, akhirnya berpaling. Saya lihat hidup mereka. Sungguh menyedihkan ya. Sepertinya mereka selalu menemukan jalan buntu. Karena mereka mencari pertolongannya sama manusia. Ada juga yang saya lihat, dia bilang dia percaya Yesus, tapi dari cara dia dia bilang dia bersaksi, dia mengalami Tuhan, dia bertemu Tuhan Yesus, bla 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 bla, ngomongnya pokoknya luar biasa deh. Kalau kita nggak ngerti orang ini, wih hebat sekali orang ini kerohaniannya ya, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami mukjizat, disembuhkan. Tapi setelah ngomong-ngomong Tuhan Yesus, buntut-buntutnya apa? Pinjam uang. Buntut-buntutnya bilang dia kekurangan. Saya akan memanfaatkan belas kasih kita. Dan saya lihat hidupnya dari dulu sampai sekarang seakan-akan tambah parah. Kok orang yang mengenal Yesus mengalami mukjizat tapi kok nggak ada perubahan hidupnya. Dari mungkin dari contoh-contoh yang saya kemukakan, kita bisa ngambil sesuatu lah, uji dan tanya diri kita sendiri, tidak bermaksud menghakimi. Kita lebih mengasihi Yesus atau mengasihi kekayaan seperti Yudas. Dan kita lihat akhir hidup Yudas itu, Yudas memang benar-benar nggak kenal Yesus. Seandainya kalau dia mengenal Yesus dan tahu Yesus itu kebaikannya dan maha pengampun, saya rasa pasti juga Yudas diampuni. Terus ada ini ayat yang ke-18 ini mungkin kadang membuat kita bingung ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Kalau ditulis di sini dia membeli sebidang tanah, itu mungkin para imam yang membelinya ya, orang-orang yang telah menyogok Yudas, karena di kitab yang lain dikatakan Yudas mengembalikan uang itu, melemparkannya. Terus ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Pada kitab yang lain dikatakan bahwa Yudas gantung diri. Di sini dikatakan dia jatuh dan tertelungkup. Nah, saya pernah baca tentang Yudas ini. Ada yang kupas, dia gantung diri di sebuah pohon. Jadi memang posisinya agak susah. Gantung diri di pohon, terus bawahnya memang berbatu, agak seperti jurang tapi bukan jurang. Jadi saat entah waktu dia putus talinya atau waktu dia diturunkan mayatnya, nah itu jatuh. Sehingga tertulis di sini, itu jatuh kena batu yang tajam katanya, yang pernah saya baca ya. Jadi ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga isi perutnya. Ini nggak usah bingung ya, biasanya memang seperti kata Pak Heri, setiap kitab itu saling melengkapi.
Jadi kadang kita bingung cara matinya, ini sebutnya beda, ini ya memang ada kaitannya gitu. Nah, balik-balik ini intinya yang ingin saya sampaikan itulah, kita kenali Tuhan dengan baik, dengan benar. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan karena kekayaan kita menjual Yesus. Mungkin dalam sehari-hari kita berbisnis juga, atau melakukan hal-hal apapun yang mendatangkan kekayaan atau apa. Selidiki dulu, sesuai nggak ini? Benar nggak? Roh Kudus berkenan nggak? Jangan asal kekayaan di depan, oh ini berkat dari Tuhan, segala cara kita halalkan. Nah, itu yang dari saya. Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ros untuk sharing firman-Nya. Jadi seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, terkadang memang kalau kita hanya baca satu ayat di satu kitab, terus kita bandingkan dengan kitab lain, kalau pola pikir kita tulus, murni, tentu kita akan semakin mengerti, oh saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti ayat yang Ibu Ros terakhir tadi katakan, ayat yang 18, di situ kalau yang di Alkitab aplikasi kan ada tanda bintang. Nah, ketika kita klik tanda bintang, di situ akan lebih detail dari kitab Injil Matius. Matius pasal 27, ayat 3 sampai 8. Ditulis agak lebih detail lagi, bahwa Yudas memang bergantung diri dan bisa jadi talinya rapuh dan dia terjatuh, dan kemudian dia menggantung diri ke tanah, di mana tanah itu memang di Kisah Rasul tadi disebut dia yang membeli. Tapi kalau di Matius tadi katakan sebenarnya yang membeli itu adalah para imam-imam. Ketika Yudas mengembalikan uang itu, dan mereka sepakat bahwa uang itu nggak boleh dimasukkan ke peti persembahan, dan mereka berunding, akhirnya mereka beli tanah itu. Nah, memang tentu kan kita nggak tahu berapa lama durasi waktu sejak Yudas menyesal waktu Yesus disalibkan, sampai dia gantung diri, sampai pada peristiwa ini terjadi. Karena kalau kita baca Kisah Rasul itu saja kan berarti sudah ada rentang waktu 40 hari lebih kurang. 40 hari. Jadi ada banyak hal yang sudah terjadi selama 40 hari. Jadi kita harus baca firman, terus cari literasi dan referensi, supaya kita nggak, karena kan seperti Injil Yohanes bagian terakhir, semua itu nggak mungkin dicatat secara detail, kata firman Tuhan kan, itu ayat-ayat terakhir di Yohanes kita belajar. Nah, jadi kita nggak tahu Yudas ini hari keberapa sejak Yesus disalib. Bisa saja itu udah puluhan hari. Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal pertama, ayat pertama kan 40 hari berkali-kali Yesus menampakkan diri. Nah, mungkin Yudas juga stres, merenung, balikin uang, antara mau ini, wah, tapi ya balik-balik seperti poin yang Ibu Ros sampaikan tadi. Makanya setiap hari, setiap saat, kita harus berkata seperti Daud, ujilah aku Tuhan, dan kenalilah jalan-jalanku. Karena hari ini kita mungkin bisa kuat Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak berjaga-jaga, berdoa kata firman Tuhan, kita nggak tahu 30 hari ke depan. Jangankan 30 hari ke depan Bapak Ibu, besok kita nggak tahu. Karena setiap hari, setiap saat bahkan, kita akan diintimidasi oleh iblis. Makanya seperti semalam di Komsel, saya juga ingetin, nggak apa-apa diserang rasa khawatir itu normal kok, karena memang iblis setiap saat akan memberikan rasa khawatir itu. Tapi hidup dalam kekhawatiran, nah itu yang abnormal. Nah, makanya betapa setiap hari, bahkan setiap saat, setiap waktu kita benar-benar butuh Tuhan. Setiap saat, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, supaya semakin hari kita semakin kuat.
Hingga ketika menghadapi situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi, kita bukan lagi menjadi orang yang goyah, bimbang, khawatir, apalagi sampai mengambil keputusan yang fatal seperti Yudas. Nah, jadi pembelajarannya adalah yuk setiap hari memang kita harus melekat pada Tuhan. Setiap saat kita harus ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, setiap hari kita bisa berkata, Tuhan, ujilah hatiku. Apakah hatiku hari ini masih lebih condong mengasihi Engkau? Karena kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 5, maka firman Tuhan katakan sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu kepada hal-hal yang jahat. Nah, artinya seharusnya kita yang sudah ditebus dari dosa, harusnya kecenderungan hati kita kepada hal-hal yang Allah mau, Allah kehendaki. Makanya di kitab Wahyu dikatakan bahwa hari-hari terakhir, firman Tuhan katakan, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, tapi yang benar akan semakin benar. Yang kudus akan semakin kudus. Jadi betapa setiap saat, setiap waktu, setiap hari dalam hidup kita, kita harus terus menjaga hati kita. Karena kita akan terus diperhadapkan kepada pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Apakah kita mau cinta Tuhan atau kita mau cinta dunia. Bahkan Paulus pernah katakan, Demas telah meninggalkan aku dan dia pergi mencintai dunia. Tapi menjadi doa dan harapan saya bagi setiap kita khususnya yang ada pagi hari ini. Kita mau setia sampai akhir. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit dan kita harus membuat keputusan. Bahkan seperti yang Ibu Ros tadi katakan, kita bukan diperhadapkan pada situasi yang sulit, kita diperhadapkan ini berkat dari Tuhan atau dari hantu. Itu kan tergantung dengan caranya, pilihannya, mau jujur atau nggak jujur. Nah, kan keputusan di tangan kita. Tapi menjadi doa dan harapan kita bersama, setiap hari kita jaga hati kita, sehingga setiap keputusan yang kita buat, itu keputusan yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Kecenderungan hati kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus. Nah, itu yang menjadi doa dan harapan kita. Dan itu sangat mungkin terjadi. Karena sekali lagi ada Roh Kudus yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Peka dengar suara Roh Kudus. Dan terus setia, salah satunya Ekoram Deo, lakukan 4M saat teduh, renungkan firman, dan praktekkan firman. Maka saya percaya kita akan seperti Amsal katakan, bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian lama, kian terang, hingga rembang tengah hari. Saya berdoa, hidup setiap kita menggenapi apa yang Amsal catat tadi. Hidup kita akan semakin terang hingga rembang tengah hari, sampai pada kesempurnaan itu. Oleh sebab itu, terus setia melakukan firman Tuhan. Terus sama-sama kita Koram Deo, hingga setiap hari kita awali hidup kita dengan berserah kepada Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros tadi sampaikan. Nah, dari perikop ini kita juga mau belajar bagaimana cara firman Tuhan, cara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yaitu membuang undi. Ya, saya bersyukur, ini saya tadi sempat buka lagi live streaming, satu event besar, salah satu sinode terbesar di Indonesia, dari jam 9:30 malam sampai hari ini, pagi ini sampai detik ini lagi penghitungan ini untuk pemilihan ketua umumnya. Dia bilang, aduh, ini pendeta sudah pada tua semua, begadang semalaman hanya untuk milih ketua umum. Aduh, saya berdoa dalam hati, jangan ada yang KO nih. Udah jantung berdebar-debar, kelompok A, kelompok B. Wah. Padahal firman Tuhan ajar berdoa, ya buang undi lah. Nah, saya bersyukur di Pelita 10 tahun saya nggak terlibat lagi dengan hal-hal seperti itu. Ada yang namanya event Munas lah, Mukernas lah,
musdalah yang di dalamnya penuh dengan, aduh, yang terakhir saya ikutin salah satu aras di Indonesia terbesar, di mana memang sinode kita juga masuk di dalamnya ketika pemilihan ketua umumnya beberapa tahun yang lalu, dan di detik, di momen pemilihan, saya memilih untuk keluar dari ruangan itu. Karena bagi saya secara pribadi, cara-caranya udah nggak benar lagi. Security-nya sudah sangar-sangar, orang-orang yang dari Indonesia Timur. Wah, saya bilang, saya memilih keluar. Saya nggak akan ikutin. Saya lebih baik ketemu dengan jemaat yang saya kenal, saya sharing firman Tuhan. Terlalu banyak intrik, terlalu banyak politik. Nah, tapi ya balik-balik firman Tuhan, kita kembalilah hari-hari ini. Dan saya bersyukur sekali lagi di Pelita saya nggak temukan hal seperti itu. Setiap bulan kita ketemu, fellowship, doa, makan, ngobrol tentang pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita masing-masing. Kita nggak sibuk untuk pemilihan siapa yang jadi penguasa. Kalaupun ada pengangkatan penatua, ya kita berdoa. Ajukan nama, didoakan, tentu orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya kontribusi tentunya. Jadi jangan berpikir juga orang-orang dipilih itu pasti orang-orang ini. Ya, karena memang salah satu poinnya ada 3, saya lupa satunya apa ya. Punya integritas, yang kedua punya kontribusi, yang satu punya apa gitu. Nah, ya nggak mungkin kan orang yang dipilih itu orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, melayani juga enggak. Punya integritas, tapi dia nggak punya waktu, nggak punya hati terlibat dalam pelayanan, ya nggak juga dipilih kan. Artinya diajukan, belum dipilih. Nah, tapi saya bersyukur sekali lagi, saya ada di Pelita khususnya, ya mungkin sebagian besar Bapak Ibu yang ada di Zoom ini juga orang-orang Pelita, mungkin kecuali Ibu Mirianti, terus keluarga saya di Malang. Tapi saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur saya ada di Pelita Community, paling tidak lebih mirip lah dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nanti di Kisah Rasul pasal 15 kita tahu, kita masuk pada perikop sidang di Yerusalem. Nah, itu yang kami praktekkan ketika kumpul setahun sekali hamba-hamba Tuhan dari daerah. Mereka cerita perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di antara mereka. Terus kita doa puasa 3 hari. Terus kita berdoa minta pimpinan, tuntunan, arahan Tuhan ke depan. Nggak ada pemilihan-pemilihan. Nah, jadi itu bisa menolong untuk kita lebih maksimal. Bukan berarti saya mau menyalahkan dengan sistem. Tapi terlalu banyak hal. Cari lobby sana, lobby sini, money politik, sikut sana, sikut sini. Tapi saya bersyukur sekali lagi, yuk kita kembali kepada firman. Jadi poin yang pertama, puji hati kita setiap hari, jaga hati kita, supaya kecenderungan hati kita tetap kepada Tuhan dan firman. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, silakan. Ibu Mirianti mau tambahkan, silakan. Halo, terima kasih. Kita baca ayat firman Tuhan ini memang seperti yang tadi Pak Heri ceritakan itu, jadinya pemilihan pemimpin agama juga, pemimpin pelayanan juga, jadi kayak milih pemimpin politik ya. Nah itu jangan sampai. Kalau Pak Heri katakan di Pelita Community masih ya banyak mirip dengan murid-murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi saya senang, saya ada di Coram Deo ini bukan ya komunitas yang salah gitu ya. Karena saya banyak melihat bagaimana suatu denominasi, ya, saya katakan denominasi ya, itu yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Jadi kalau perpuluhan itu ya, itu untuk pemimpinnya gitu. Ada yang dikasih masuk ke kota, ada yang transfer rekening, ada yang salam tempel gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa sih masa Tuhan Yesus ngajarin gitu? Enggak kan? Nah, mereka sudah ngaco itu, sudah melenceng jauh. Terus ada juga
denominasi lain. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi Pak Heri bersyukur untuk Pelita Community, saya juga senang juga Pelita Community ini. Jadi ada denominasi lain itu sedikit-dikit itu kesembuhan dengan minyak urapan. Rumah baru minyak urapan. Lama-lama minyak urapannya itu diperjualbelikan. Nah, gitu. Ada itu. Nah, bersyukur kita ada dalam Pelita Community ini, ya saya berdoa kalau walaupun nanti bertambah banyak anggotanya, ya bertambah besar, ya nanti sampai ada cabang-cabang di mana-mana, ya, tapi tetaplah seperti ini, ya pelayanannya seperti ini. Jangan melenceng ajarannya, ya. Pelayanannya juga jangan sampai pelayanan yang ya UUD gitu. Ya. Karena di ayat 24 dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Sebenarnya kalau kita berpegang pada bahwa kita mengikut Tuhan itu dibebaskan dari belenggu dosa dan kita diangkat jadi anaknya, kita harus menyenangkan hati Bapa sesuai dengan kemauan Bapa, bukannya kemauan kita. Karena sebenarnya memang hidup di muka bumi ini bukan yang kekal di sini, bukan yang terus-menerus di sini. Ini fana, nanti kita tinggalkan. Apain kita menumpuk harta di bumi? Ya memang bolehlah bekerja, dapat uang banyak, boleh. Nah, ajaran Tuhan kan memberi makan orang miskin, ya kan, memberi kepada orang yang kekurangan, kan seperti itu. Nah, itu aja kita lakukan. Nah, puji Tuhan dalam Pelita Community ini ya masih on the track gitu ya. Itu ayo kita jaga persekutuan kita. Puji Tuhan. Pak Heri, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk terus jaga hati kita supaya kecenderungan hati kita terus kepada Tuhan. Dan kita berdoa, kalaupun pelita semakin besar, kita tetap ada di jalur firman Tuhan. Dan itu yang sedang kami godok dan sudah diajukan dalam bentuk ADART, karena salah satu rumusnya saya. Kita membuat ADART balik-balik sesuai dengan firman, walaupun terkadang kita berpikir kalau semakin besar nanti harus diatur, tapi balik-balik aturan utama itu adalah firman Tuhan. Jadi ADART sudah digodok, sudah lengkap, dan balik-balik itu tadi, apa kata firman Tuhan, tidak seperti apa yang selama ini dikatakan dan sudah dijalankan. Ya, sama seperti contoh beberapa waktu di grup alumni sekolah Alkitab saya, awal-awal diakonia kami itu sederhana. Ada teman yang sakit, diinfo, ada teman yang kedukaan diinfo, kita langsung berbagi. Walaupun hanya orang-orang tertentu yang terlibat. Artinya dengan berbagai hal muncul pemikiran, ada iuran. Dari awal saya katakan saya nggak setuju. Nah, lebih baik seperti sekarang. Walaupun memang mungkin tujuannya baik supaya melibatkan semua, ternyata juga enggak. Tapi akhirnya minggu lalu ditutup, bubar, karena Joko juga tetap nggak terlibat semua, jadi malah habis kasnya, karena banyak yang berduka, banyak yang susah. Jadi saya nggak menyalahkan mereka, saya cuma tetap memberikan pandangan. Yuk kita lakukan saja seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan yang lain. Ketika ada satu orang yang mengalami kedukaan, mengalami kesusahan, share. Siapa yang waktu itu ada berkat lebih, dia memberi. Kalau yang waktu itu belum punya berkat dan tidak bisa memberi, juga kalau tertuduh. Dan saya katakan, percayalah bahwa orang, teman kita itu yang mengalami kesusahan, pertolongan Tuhan itu bisa dari mana saja. Bukan hanya dari kita. Dari siapa saja. Karena tentu kan dia melayani Tuhan, dan dia punya jaringan juga. Nah,
Jadi jangan seakan-akan hanya kitalah yang jadi penolong dia, nggak seperti itu. Nah, tentu balik-balik sih dasarnya ya kita lakukan dengan rela, dengan ikhlas. Nah, tapi nggak apa-apa, pemikiran itu kan berkembang. Dan kata kuncinya nggak usah berdebat, kita tetap rendah hati, kita tetap jaga hati, kita tetap terus lakukan sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan untuk Hengki selanjutnya. Bentar Pak, aku mau tanya. Oh, Bu ya silakan, Mirianti, Bro. apa tuh pelayanan UUD itu apa? Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya itu dia cari Oh. duit. Thank you Bu. Ya, Ya Bu, Indonesia banyak singkatan Bu. Ya. Nah, terus bersyukur soal keuangan, pelita juga harus sesuai dengan firman, bahwa semua persepuluhan, persembahan dikelola oleh bendahara gereja untuk semua. Seperti yang saya katakan, hanya 30% untuk kesejahteraan para pekerja kita. Jadi, ya walaupun UMR, saya selalu ingatkan teman-teman staf, kita berharap bergantung sama Tuhan, bukan sama PK dari gereja. Nah, bersyukur pemeliharaan Tuhan. Ya mungkin ada beberapa staf yang keluar masuk karena mereka pikir apalagi yang masih muda kan pengen dapat penghasilan lebih. Ya kita nggak bisa larang kan. Sebatas yang bisa kita ajar adalah yuk terus bergantung berharap sama Tuhan. Beberapa orang pernah tanya PK saya, di awal-awal saya malah ngomong gini, mau dikasih berapapun, saya bersyukur, kami bersyukur. Kenapa? Lawang sebelumnya aja belasan tahun kami nggak pernah dapat yang namanya PK yang tiap bulan pasti dapat. Begitu bergabung pelita terus dapat PK sekian, ya itu udah mujizat bagi kami. Nah, tapi bertahun-tahun kami praktek dan kami ajar, kami nggak hidup bergantung dengan PK dari gereja. Kami tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi bersyukur, sekali lagi bersyukur saya bergabung di pelita. Ada banyak hal yang ya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi bagi Bapak Ibu, ya saya mendorong, kembalikan persepuluhan Bapak Ibu, berikan persembahan, dan percayalah keuangan itu dikelola dengan baik di gereja ini. Yuk sama-sama lakukan firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Silakan, Heng. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Edi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sharing-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, khususnya kami berdoa buat saudara Dodi, Sunardi, yang sekarang mengalami pendarahan lambung dan sudah mendapat transfusi darah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesembuhan dan memulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan kekuatan Tuhan buat keluarganya Tuhan, yang menjaganya Tuhan, biar Engkau juga memberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, khususnya berdoa buat mertua Ibu Niarti yang bernama Mai Siti Laia, yang tidak bisa jalan dan juga tidak bisa bicara. Tuhan juga tolong Tuhan, biarlah oleh bilur yang daripada kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan, yang membuatkan keajaiban Tuhan, supaya dia bisa berjalan dan juga bisa berbicara. Kami juga berdoa buat Bapak Pak Amin, teman dari Ibu Junior yang terkena luka bakar. Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan dari segala luka bakarnya Tuhan. Biarlah oleh bilur daripada kuasa-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dari segala luka bakarnya Tuhan. Engkau juga yang memulihkan Tuhan organ tubuhnya Tuhan yang terbakar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Junior, Cece dari Pak Heri, yang ada batu ginjal. Biarlah Tuhan juga tolong Tuhan, sembuhkan Tuhan, supaya dia tidak operasi ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan,
yang sanggup memulihkan dan memberi kesembuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan kepada Ibu Junior ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau juga melihat Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan yang semakin hari Tuhan semakin menurun ya Tuhan. Dan juga banyak masalah-masalah yang ada di dalam bangsa negara kami Tuhan. Tuhan Kau juga tolong Tuhan turut campur tangan ya Tuhan akan perekonomian bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pemerintahan kami Tuhan boleh Engkau pulihkan Tuhan semakin hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita mau berdoa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ko Aheng, silakan tutup dalam doa Ko. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus. Bapa kami yang bertata di surga, dikuduskan nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih tentang Engkau ya Tuhan Yesus, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan atas kasih-Mu telah menutupi kami semua di koram di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Jamah tiap kami ya Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi pada Engkau, lebih taat dan setia lagi ya Tuhan, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, pimpin setiap kami ya Tuhan, apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami, berkat kekuatan kesehatan maupun apapun yang kami gumulkan telah Engkau genapi dan Engkau jawab bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesehatan Kau berikan pada kami semua dalam koram dia ini ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap sehat. Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bangga percaya Allah seperti Engkau selalu setia dan baik pada kami semua ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami menserahkan segala aktivitas kami, kerjaan kami, pelayan kami semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan Yesus, supaya apa yang kami lakukan ya Tuhan tidak melanggar firman-Mu ya Tuhan, dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, dalam kuasa kebangkitan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa syukur telah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.